Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia dengan NIM L0112310005. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai isolasi DNA dan konsep dasar genetika. Materi ini berfokus pada apa itu DNA, apa itu gen, bagaimana hubungan keduanya, serta bagaimana proses isolasi DNA dilakukan. Sebelum membahas isolasi, saya jelaskan terlebih dahulu tentang DNA. DNA atau deoksiribonukleik acid adalah molekul yang menyimpan seluruh informasi genetik makhluk hidup. DNA disusun oleh 3 komponen utama, yaitu gula, deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Keempat basa nitrogen dalam DNA adalah adenin, timin, guanin, dan sitosin. Struktur DNA berbentuk heliks ganda yang saling berpilin. Struktur ini membuat DNA stabil dan mampu menyimpan informasi dalam jumlah besar. DNA ada di hampir semua sel, terutama di dalam inti sel. Fungsi utamanya adalah menyimpan instruksi biologis untuk pertumbuhan, fungsi tubuh, dan pewarisan sifat dari generasi ke generasi. Selanjutnya, saya jelaskan tentang gen. Gen adalah bagian dari DNA yang membawa informasi untuk membuat suatu protein. Bisa dikatakan bahwa gen adalah potongan DNA yang berfungsi sebagai unit pewarisan sifat. Setiap gen menyimpan instruksi untuk membentuk protein tertentu, dan protein inilah yang membuat organisme memiliki sifat dan karakter tertentu. Contohnya, ada gen yang menentukan warna mata, bentuk rambut, dan kemampuan tubuh merespon penyakit. Pada manusia, jumlah gen diperkirakan sekitar 20.000 hingga 25.000 gen. Jadi, inti dari konsep gen adalah gen merupakan informasi, sementara DNA adalah molekul yang menyimpan informasi tersebut. Hubungan gen, DNA, dan kromosom. DNA yang panjang akan menggulung membentuk struktur yang disebut kromosom. Pada kromosom itulah gen-gen tersusun. Manusia memiliki 23 pasang kromosom, masing-masing membawa ribuan gen. Kromosom diwariskan dari kedua orang tua, sehingga sifat seseorang merupakan gabungan dari ayah dan ibu. Dengan memahami hubungan DNA, gen, dan kromosom, kita bisa memahami bagaimana ciri-ciri suatu organisme diwariskan. Isolasi DNA adalah proses memisahkan DNA murni dari sel dan jaringan makhluk hidup. Proses ini bertujuan memperoleh DNA dengan kualitas dan kuantitas yang cukup untuk analisis lebih lanjut. Isolasi DNA penting karena seluruh teknik biologi molekuler seperti PCR, sequencing, cloning gen, hingga analisis forensik, semuanya membutuhkan DNA murni sebagai bahan awal. Tujuan utama isolasi DNA adalah memperoleh DNA yang bersih, bebas dari kontaminan seperti protein, lipid, dan RNA. DNA hasil isolasi digunakan untuk PCR atau penggandaan DNA, sequencing atau pembacaan urutan DNA, DNA barcoding untuk identifikasi jenis organisme, penelitian forensik untuk identifikasi individu, deteksi penyakit genetik, analisis filogenetik, serta cloning gen dan rekayasa genetika. Jadi, isolasi DNA adalah langkah dasar tetapi sangat penting dalam biologi molekuler. Secara prinsip, isolasi DNA terdiri dari 5 tahapan penting. Yang pertama, analisis sel, yaitu memecah membran sel menggunakan deterjen seperti SDS atau CTIB. Yang kedua, ada inaktivasi protein, terutama enzim DNase, dan yang dapat merusak DNA. Proses ini dilakukan menggunakan proteinase K. Ketiga, pemurnian, yaitu memisahkan DNA dari protein, lipid, dan kontaminan lain. Selanjutnya, presipitasi, yaitu mengendapkan DNA menggunakan etanol atau isopropanol bersama dengan garam. Dan yang terakhir, ada elusi, yaitu melarutkan DNA ke dalam buffer TI atau air bebas nuklease. Nah, kelima prinsip ini harus dilakukan dengan benar agar memperoleh DNA berkualitas tinggi. Beberapa bahan regen yang umum digunakan, diantaranya yang pertama ada SDS, yaitu sodium dedosyl sulfat atau CTIB, cetyl trimethyl ammonium bromide, sebagai pelisis membran sel.
proteinase K untuk menghancurkan protein, RNase untuk menghilangkan RNA, etanol atau isopropanol untuk mengendapkan DNA, serta buffer TI untuk menyimpan DNA. Adapun alat yang digunakan termasuk mikropipet dan tip, tabung mikro, vortex, waterbath atau inkubator, mikrosentrifug, spektrofotometer, serta laminar flow. Secara umum, terdapat 3 metode isolasi DNA yang sering digunakan. Yang pertama ada metode phenylchloroform, yaitu metode klasik yang murah dan menghasilkan DNA yang cukup tinggi. Namun kekurangannya yaitu menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua ada metode CTID, yaitu efektif untuk tanaman karena mampu mengatasi polisakarida dan senyawa fenolik, namun memerlukan optimasi. Dan yang terakhir ada metode kolom silika, yaitu kit komersial, metode modern yang cepat, aman, dan menghasilkan DNA yang sangat murni, tetapi lebih mahal. Pemilihan metode tergantung pada jenis sampel dan tujuan analisis. Secara umum, tahapan isolasi DNA adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghancurkan jaringan sampel. Yang kedua, menambahkan buffer lisis untuk memecah membran. Yang ketiga, inkubasi dan penambahan proteinase K. Yang keempat, ekstraksi DNA menggunakan metode organik atau kolom silika. Yang kelima, presipitasi DNA dengan etanol atau isopropanol. Yang keenam, pencucian DNA menggunakan etanol 70%. Yang ketujuh, pengeringan pelet DNA. Dan yang terakhir, pelarutan kembali DNA dalam buffer TI. Nah, tahapan-tahapan ini harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati agar DNA tidak terdegradasi. Pada tahap lisis, deterjen seperti SDS memecah struktur membran yang tersusun dari fosfolipid. Proteinase K kemudian menghancurkan protein yang menempel pada DNA, dan garam seperti NaCl membantu memisahkan DNA dari protein sehingga DNA terlepas dan siap dimurnikan. Pada proses purifikasi, jika digunakan phenylchloroform, maka fenol akan mengikat protein dan memisahkannya dari DNA. Setelah disentrifugasi, DNA berada pada fase air, sementara protein berada pada fase organik. Jika menggunakan kolom silika, DNA akan berikatan dengan membran silika pada kondisi garam tinggi, sementara kontaminan dibuang pada tahap pencucian. Metode ini lebih aman dan cepat. Presipitasi dilakukan dengan menambahkan alkohol dingin seperti etanol. Alkohol membuat DNA menggumpal karena garam menetralkan muatan negatif pada fosfat DNA. Nah, DNA yang mengendap biasanya terlihat seperti gumpalan putih halus, mirip kertas atau benang kecil. Setelah mengendap, DNA dikeringkan lalu dilarutkan. Setelah DNA mengendap, pelet DNA dicuci menggunakan etanol 70% untuk menghilangkan sisa garam. Setelah itu, pelet dikeringkan hingga etanolnya menguap. Dan tahap terakhir adalah melarutkan DNA menggunakan buffer TI agar stabil dan tidak terdegradasi ketika disimpan. Selanjutnya, evaluasi kualitas DNA. Kualitas DNA biasanya diuji menggunakan spektrofotometer melalui rasio absorbansi A260 atau A280. DNA yang murni memiliki rasio sekitar 1,8 sampai 2,0. Selain itu, gel agarosa digunakan untuk mengecek apakah DNA utuh atau terfragmentasi. Dan menghasilkan ciri atau Adapun faktor-faktor yang menentukan keberhasilan isolasi DNA antara lain, faktor pertama adalah kualitas sampel. Sampel yang segar dan disimpan dengan benar akan menghasilkan DNA yang utuh, sedangkan sampel yang sudah rusak atau lama akan menurunkan kualitas DNA. Faktor kedua adalah kebersihan alat. Semua alat harus bebas DNase dan kontaminan, karena keberadaan DNase dapat merusak DNA dan menurunkan konsentrasi DNA yang diperoleh. Faktor ketiga adalah kualitas reagen. Proteinase K, buffer lisis, RNase, dan alkohol harus dalam kondisi baik. Reagen yang rusak atau kadaluarsa membuat proses lisis dan pemurnian tidak optimal. Dan faktor keempat adalah suhu dan waktu inkubasi. Jika terlalu rendah atau terlalu singkat, lisis tidak sempurna. Sebaliknya, jika terlalu lama atau terlalu panas, DNA bisa rusak. Berpasangan secara khusus.
adenin Faktor berpasangan kelima dengan adalah timin konsentrasi dan garam dan sitosin alkohol berpasangan saat dengan guanin. presipitasi. Dalam DNA, Keduanya kan harus tepat memiliki agar dua bagian DNA dapat penting. mengendap dengan Yang baik pertama, dan tidak ekson, tercampur garam yaitu berlebih. bagian yang berisi Terakhir kode adalah proses untuk membentuk pencucian dan protein. penyimpanan DNA. Dan intron, DNA harus yaitu dicuci bagian hingga yang bebas tidak etanol dan dikodekan atau disimpan tidak dalam buffer digunakan PE dalam atau air pembuatan bebas protein. nuklease untuk menjaga Selain stabilitasnya. itu, ada Jadi, juga keberhasilan promotor isolasi sebagai DNA tombol sangat start untuk bergantung memulai pada kualitas pembacaan sampel, gen dan kebersihan terminator alat, sebagai tombol kondisi stopnya. reagen, pengaturan Jadi, suhu, dan gen teknik bekerja kerja dengan yang tepat. sistem yang sangat teratur, seperti mesin yang Selanjutnya, hanya menyala aplikasi ketika isolasi dibutuhkan. DNA. Hasil isolasi DNA digunakan untuk berbagai DNA kita aplikasi tidak seperti berdiri sendiri, PCR tetapi dibungkus dan rapat dalam kromosom yang sequencing, disebut kromosom. analisis filogenetik, Kromosom ini identifikasi terdiri atas DNA spesies dan atau DNA protein yang barcoding, menyusunnya agar tetap rapi pemeriksaan di dalam penyakit inti sel. genetik, Seluruh forensik dan kumpulan DNA dalam satu kriminalistik, sel disebut genom. cloning gen, Kalau serta diibaratkan, genom rekayasa itu seperti genetika. satu perpustakaan Tanpa besar berisi isolasi DNA seluruh yang buku baik, tentang seluruh tubuh proses kita. ini bisa gagal atau Manusia sendiri menghasilkan data yang memiliki tidak 23 akurat. pasang kromosom yang kita dapatkan dari Selanjutnya, kedua orang apa tua itu kita, ekspresi gen? yaitu satu zat Ekspresi dari gen ayah adalah dan satu proses zat ketika dari ibu. informasi dalam gen digunakan untuk Setelah kita menghasilkan mengerti gen, protein. sekarang mari Proses kita ini bahas terdiri bagaimana dari dua gen bekerja. tahap. Proses Pertama, ini disebut transkripsi, ekspresi gen. yaitu DNA Ekspresi gen dibaca adalah menjadi proses di mana RNA. gen diaktifkan Kedua, untuk menghasilkan translasi, produk yaitu hasilnya, RNA biasanya berupa diterjemahkan menjadi protein. protein di Ada dua dalam tahap ribosom. utama dalam Nah, ekspresi ekspresi gen gen. diatur oleh sel, Pertama, transkripsi, sehingga ada gen yang yaitu dapat proses menyalin diaktifkan atau informasi dari dimatikan DNA sesuai ke kebutuhan. RNA pembawa pesan, Intinya, atau ekspresi gen disebut adalah cara sel RNA. menerjemahkan Kedua, informasi translasi, genetik yaitu menjadi proses fungsi nyata menerjemahkan melalui pesan pembentukan RNA protein. tadi menjadi protein yang akan bekerja di dalam Mutasi tubuh gen kita. adalah perubahan Pada pada tahap urutan DNA transkripsi, yang dapat enzim terjadi bernama secara alami RNase maupun karena berperan pengaruh penting. luar, Enzim seperti ini menempel radiasi pada atau bom daerah awal kimia. gen yang disebut Mutasi promotor, bisa lalu berupa membuka pergantian untai DNA sintase, dan membuat salinan penambahan, RNA atau yang pengurangan bersifat basa DNA. komplementer, artinya Jenisnya berpasangan dengan pola substitusi, DNA-nya. delusi, Hasil dari proses ini insersi, adalah dan mRNA inversi. yang berfungsi membawa pesan genetik keluar Dampaknya dari beragam, inti sel ada yang menuju ke tidak area berpengaruh, pembuatan ada protein. yang menyebabkan perubahan Setelah protein, dan mRNA ada juga yang terbentuk, menimbulkan tahap penyakit berikutnya atau adalah kelainan translasi genetik. yang terjadi di Namun, ribosom, mutasi yaitu juga tempat dapat menjadi pembuatan sumber variasi protein di dalam genetik sel. yang penting Di dalam sini, evolusi. molekul lain bernama Jadi, dapat tRNA atau disimpulkan transfer bahwa RNA membawa isolasi pesan DNA pertama, merupakan proses yaitu bahan fundamental dasar dalam pembentuk biologi molekuler protein. yang bertujuan Setiap memperoleh 3 DNA huruf murni kode pada dari sel mRNA melalui disebut tahapan kodon, lisis, dan setiap kodon perpindahan, mewakili satu asam amino presipitasi, tertentu. dan elusi. Kemudian, DNA murni ribosom yang dihasilkan menyusun menjadi asam dasar amino penting ini untuk satu berbagai persatu analisis hingga seperti membentuk rantai PCR, panjang yang disebut sequencing, peptida, cloning dan gen, inilah yang nantinya forensik, menjadi hingga protein penelitian fungsional. bioteknologi. Selanjutnya, Keberhasilan regulasi isolasi isolasi gen. sangat Tidak dipengaruhi semua oleh gen di dalam kualitas tubuh sampel, kita aktif kondisi setiap reagen, saat. serta Sel dapat ketelitian dalam menghidupkan setiap atau tahapan mematikan proses. gen Selain sesuai itu, dengan kebutuhan pemahaman dan kondisi mengenai DNA lingkungan. dan gen Ada sebagai beberapa unit mekanisme pewarisan sifat pengaturnya, antara memberikan lain dasar yang bagi pertama itu ada interpretasi faktor hasil transkripsi, analisis yaitu protein yang membantu molekuler menyalakan dan gen. Yang pengembangan kedua, teknologi genetika. enhancer dan Dengan silencer, DNA yang yaitu berkualitas bagian baik, DNA yang proses memperkuat atau identifikasi menurunkan genetik maupun aktivitas gen. rekayasa Yang genetika dapat ketiga, dilakukan modifikasi dengan lebih histon akurat, dan efisien, ventilasi dan dapat DNA, dipercaya. yaitu perubahan kimia pada DNA Demikian atau pemaparan yang dapat pembentukan saya DNA sampaikan mengenai baru DNA, yang bisa gen, membuat gen isolasi aktif DNA, atau serta tidak proses aktif. penting lain seperti Dengan ekspresi adanya gen sistem dan mutasi pengaturan gen. ini, tubuh kita Semoga bisa penjelasan ini beroperasi dapat efisien dan memberikan gambaran yang terkontrol. jelas tentang bagaimana Selanjutnya, informasi mutasi genetik gen dan bekerja dan dampaknya. bagaimana DNA Kadang ada diolah kesalahan yang dalam terjadi dalam analisis DNA biologi yang molekuler. disebut Terima mutasi. kasih atas Mutasi perhatiannya. adalah perubahan Wassalamualaikum urutan DNA warahmatullahi yang bisa wabarakatuh. terjadi secara alami.